Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdina Ihwanti dari kelas Statistika A. Untuk tugas ujian tengah semester Statistika, saya mengobservasi nilai middle test pelajaran berhitung angka di bimbingan Mas Ugontori KPM Kediri Suargo 2021. Di makalah sudah saya jabarkan beberapa nilai anak dari 50 anak yang ikut bimbingan, dan masing-masing anak mendapatkan nilai berapa sudah saya jabarkan. Dan untuk nilai warna merah itu nilai yang di bawah rata-rata, kemudian yang warna kuning nilai di tengah rata-rata, kemudian yang selain berwarna merah dan kuning di atas rata-rata. Jumlahnya ada 50 anak dan masing-masing anak mempunyai nilai yang berbeda-beda. Kemudian ada data yang sudah diurutkan. Dari data yang sudah diurutkan itu sudah terlihat nilai yang terkecil ataupun nilai yang terbesar. Dan nilai yang terkecil di situ ada 25 dan nilai yang terbesar ada 98. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi tunggal. Di dalam tabel tersebut kita bisa mencari nilai 25 ada berapa anak, nilai 39 ada berapa anak. Kemudian kita cari dari nilai yang terendah sampai nilai yang terbesar. Kemudian dijumlah, dan untuk jumlah frekuensinya harus ada 50 anak karena jumlah anak yang mengikuti bimbingan ada 50. Kemudian ada tabel distribusi kelompok. Di dalam tabel distribusi kelompok ada 4 kolom, yaitu kelas interval, frekuensi, XI, dan FI.XI. Untuk mencari kelas interval, kita mencari dari nilai yang terendah sampai nilai 34. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ada 9 jarak ataupun 9 langkah, itu 9 jarak yang lebih tepatnya. 25 sampai 34 sampai terus sampai ke bawahnya. Kemudian frekuensi yaitu cara mencari frekuensi anak yang mendapatkan nilai 25 sampai 34 itu ada satu anak, ditulis itu satu. Dan yang mendapatkan nilai 35 sampai 44 di situ juga ada satu anak. Kemudian setelah dicari kita jumlahkan, yaitu ada sigma F1 sama dengan 55. Kemudian kita mencari XI. Bagaimana cara mencari XI? Cara mencari XI itu adalah contoh dari arah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13 dan seterusnya. Kemudian kita mencari FI.XI. Untuk mencari FI.XI adalah yang pertama, yaitu ada 6 dikali 8 adalah 48, 5 dikali 13 adalah 65, 13 dikali 26 sama dengan 338 dan seterusnya. Kemudian dari data tersebut kita jumlahkan, dan hasilnya sigma F1.X1 sama dengan 1778. Untuk cara selanjutnya adalah tentukan rank atau jangkauan rank. Untuk mencari rank, rumusnya yaitu X maksimal dikurangi X minimal, yaitu 98 dikurangi 25 yaitu 73. Kemudian menentukan banyak interval kelas. Untuk menentukan banyak interval kelas, ya rumusnya yaitu K1 ditambah 3,3 dikali log N. Kemudian N itu adalah jumlah data. Kemudian bawahnya 1 ditambah 3,3 dan log N-nya itu 1,698. Itu biasanya ada penghitungan tersendiri. Terus kemudian 1 ditambah 5,6,6 yaitu jumlahnya 6.606. Dan jika belakangnya koma itu 5 ke atas itu dibulatkan ke 7. Tapi jika belakang komanya itu 5 ke bawah, nanti tetap dibulatkan menjadi di bawahnya, yaitu tetap 6. Karena itu belakang koma 606 jadi dibulatkan ke angka 7. Kemudian panjang kelas interval atau P.
P sama dengan rank per banyak kelas, yaitu 73/7 sama dengan 10,42 sama dengan 10. Karena setelah koma itu 42, jadi dibulatkannya ke 10. Kemudian ujung bawah kelas pertama yang warna hijau yaitu 25/34. Di sini sudah saya kasih warna hijau, itu ujung bawah kelas pertama. Kemudian batas kelas pertama. Batas bawah kelas pertama, yaitu rumusnya batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 1/2, yaitu 24,5 sama dengan 25 dikurangi 1/2. Kemudian batas atas kelas pertama, yaitu ujung atas dikurangi batas bawah ditambah banyak kelas, yaitu 34 sama dengan 24,5 ditambah 10. Kemudian ada ujung atas kelas pertama. Ujung atas kelas pertama yaitu ujung atas sama dengan bawah atas dikurangi 1/2, yaitu 34 dikurangi 34,5 dikurangi 1/2. Kemudian menentukan frekuensi dengan menggunakan turus atau tali. Untuk membuat tabel ini insya Allah sangat mudah, karena hanya mencocokkan turus atau talinya dalam frekuensi. Di atas sudah dijelaskan bahwa nilai 25 sampai 34 itu ada 1, jadi kita menggunakan turus 1. Kemudian yang mendapatkan nilai 35 sampai 44 yaitu juga ada frekuensinya ada 1, berarti turusnya 1. Kemudian yang ketiga 45 sampai 54 ada frekuensinya 6, kita menuliskan turusnya di situ ada 6. Dalam penulisan turus sebagai yang sudah saya tuliskan di dalam makalah, di situ sudah sangat jelas sekali. Dari data kelompok itu terhitung mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata di atas sudah dijelaskan rentetan nilai dan frekuensinya berapa. Kemudian kita menambah satu kolom yaitu XI.FI. Bagaimana cara mencari rata-rata? Untuk mencari rata-rata kita harus menjumlahkan. Yang pertama kita harus mengurutkan nilai dari yang terendah sampai yang terbesar. Kemudian kita mencari frekuensi berapa anak yang mendapatkan nilai 25 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita membuat tabel, yaitu yang pertama tabel nilai, yang kedua frekuensi. Kemudian 25 dikali 1 sama dengan 25 dan seterusnya, semuanya dikali, jadi nilai dikali dengan frekuensi dan dijadikan XI.FI. Kemudian dari jumlahnya 50 anak, setelah kita kalikan, kita jumlah dari awal sampai akhir dan jumlahnya 3494. Kemudian untuk mencari rata-rata 3494 dibagi 50. Kenapa dibagi 50? Karena anaknya ada 50. Hasilnya 69,88. Jadi untuk rata-rata anak itu jika dibulatkan sama dengan 7. Rata-ratanya 70. Kemudian kita mencari median. Median adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah kita mengurutkan dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Kemudian kita cari nilai yang tengah-tengah. Dan di situ dari atas 10, dari bawah 10 dan tengah-tengahnya 74. Jadi mediannya adalah nilai 74. Kemudian ada modus. Untuk mencari modus itu adalah nilai yang sering keluar. Yang pertama adalah B1 dikurangi frekuensi modus dikurangi 1, yaitu 13 dikurangi 5 sama dengan 7. Untuk cara yang kedua itu ada FM dikurangi FM ditambah 1, yaitu 13 kurangi 13 sama dengan 0. Modus sama dengan B ditambah BL kurung P dibagi dibagi B1 ditambah B2. Kemudian 64,5 ditambah 7/7 dikali 10. Hasilnya 64,5 ditambah 10 sama dengan 74,5. Jadi modus nilai dari data tersebut adalah 74,5.
Kemudian mencari jangkauan. Cara yang pertama untuk mencari jangkauan adalah nilai tengah kelas pertama, yaitu 25 ditambah 34 per 2 yang hasilnya 29,5. Yang kedua nilai tengah kelas terakhir, yaitu 104 dikurangi 0,5 sama dengan 103,5. Maka ranknya adalah 99,5 dikurangi 29,5 yaitu 70. Dan untuk cara yang kedua bisa memakai cara ini, yaitu cara mencarinya adalah tepi bawah kelas terakhir, yaitu 25 dikurangi 0,5 sama dengan 24,5. Kemudian tepi atas kelas terakhir, yaitu 104 dikurangi 0,5 sama dengan 103,5. Maka ranknya ada 103,5 dikurangi 24,5 yaitu 79. Yang E adalah simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata ini ada 7 kolom. Yang pertama nilainya 25 sampai 34 sama kayak di atas, kemudian frekuensi, kemudian XI dan FIXI, kemudian yang XI itu adalah median, FIXI, kemudian itu adalah kali rata-rata, kemudian IX kurangi X rata-rata yaitu harga mutlak, kemudian yang terakhirnya itu adalah rata-rata. Yang pertama yaitu cara mencarinya adalah 1. Frekuensi dan nilai itu sudah di atas sudah ada. Untuk XI-nya itu jadi setiap itu ditambah 0,5. Jadi 29,5 itu 29,5 dikurangi 42,75 itu hasilnya nanti 42,75. Maaf. Yang pertama yaitu caranya dikalikan antara 1 kali 29 1 kali 3 1 kali 3,9 3,9 6 kali 4 9,5 adalah 297 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian dijumlahkan menjadi 4112,5. Kemudian cara untuk mencari X rata-rata itu dari XI dikurangi ke 4 dari XI dikurangi ke IX1 dan X rata-rata. Jadi untuk X rata-rata itu semuanya kan sudah dilihat, sudah dicari dalam yang di bawah ini, maaf tertinggal. Jadi X rata-rata itu cara mencarinya adalah sigma FIXI per sigma FI sama dengan 4112,5 per 50 sama dengan 82,25. Jadi di situ XI-nya atau X rata-ratanya 82,25. Dari atas sampai bawah itu sama. Kemudian dari XI dikurangi 52,75. Jadi 29,5 dikurangi 82,5 hasilnya 52,75. 39,5 dikurangi 82,5 hasilnya 42,75 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari FI, XI dikurangi X rata-rata itu caranya XI contoh 29 frekuensi dikali 52,75 hasilnya 52,75. Kemudian frekuensi 1 dikali 42,75 contohnya tetap 42,75 hasilnya. Kemudian 6 dikali 3,75 hasilnya 19,5 sampai seterusnya. Kemudian dari data di atas kita tambahkan jadinya 753,25. Kemudian cara mencari SR sama dengan sigma F1 dikali X1 dikurangi X rata-rata I. Kemudian per
sigma FI sama dengan 753,25 per 50 sama dengan 15,065. Kemudian kita mencari varians. Untuk mencari varians yaitu sama seperti di atas. Jadi kita mencari FI-nya. FI-nya di atas sudah dijelaskan juga. F itu frekuensi sama 1, 1, 6, 5 dan 8. Kemudian XI-nya. XI-nya sama, kita ngambil dari atas juga. Perhitungannya sama. Dan kemudian untuk 870 itu caranya yaitu yang pertama 6 dikali 4 9,5 hasilnya 2450,25. Kemudian 5 dikali 59 hasilnya 3450,25. Untuk FI/XI nya itu sama seperti di atas. Kemudian FI/XI kuadrat itu dikalikan 2. Contoh 29,2. Contohnya 29, contohnya yaitu 1 dikali 1 dikali FI dikali XI yaitu 1 dikali 870 hasilnya sama 870,5. 1 dikali 150 sama dengan 25 sama 6 dikali 2450,25 hasilnya 45. Kemudian dari FI XI tadi dijumlah hasilnya 4112,5. Dan untuk FI XI kuadrat itu jika dijumlah atas sampai bawah itu 323,75. Kemudian untuk mencari varians bawahnya itu ada rumusnya F titik S kuadrat sama dengan sigma F1 X1 kuadrat dikurangi FI XI kuadrat dikurung kuadrat dibagi F atau frekuensi. Kemudian dibagi lagi sigma dikurangi F dikurangi 1. Kemudian sigma FI sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 6 tambah 5 tambah 13 tambah 13 tambah 8 tambah 8 sama dengan 50. Itu yang sudah tertera yang di frekuensi seperti yang di atas. Kemudian S kuadrat sama dengan 323.073,75 dikurangi 4112,5 kuadrat per 50. Kemudian per 50 dikurangi 1. Hasilnya 323.073,75 dikurangi 16.912.656,25 per 50. Per yang atasnya kan 50 kurangi 1 hasilnya 49. Kemudian 323.073,75 dikurangi 338.253,125 per 49 hasilnya min 15.179,375 per 49. Dan hasilnya yang terakhir min 309,7831632653. Banyak sekali angkanya yang di belakang koma. Kemudian yang G adalah simpangan baku. Simpangan baku yaitu rumusnya simpangan sama dengan simpangan kuadrat yaitu yang di atas tadi variansnya min 309,7831632693 dikuadratkan hasilnya 17,600658. Kemudian yang terakhir membuat histogram. Membuat histogram dan poligon yaitu kita mencari dari kelasnya. Kelasnya ada 8. Kelas intervalnya sama seperti yang di atas, kelas interval 25 sampai 34 itu frekuensinya 1. Kelas kedua 35 sampai 44 frekuensinya 1 juga. Kelas 3 kelas intervalnya 45 sampai 54 frekuensinya 6. Kemudian kelas 4 kelas intervalnya ada 55 sampai 64 frekuensinya 5. Kemudian kelas 5 65 sampai 74 frekuensinya 13. Kemudian kelas 6 kelas intervalnya 75 sampai 84 frekuensinya 13 juga. Kelas 7 65 sampai 94 frekuensinya 8. Terus kelas yang 8 yaitu 95 sampai 104 frekuensinya 8 jika dijumlah 50 atau 50 anak. Dan kemudian kita membuat histogram.
Untuk yang kotak-kotak itu namanya histogram, dan untuk yang garis dari bawah ke atas yang warna oranye itu namanya poligon. Cukup sekian penjelasan statistika dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.